Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, saya dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Romawi Barat. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang Renaissance. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Renaissance secara harfiah berarti terlahir kembali. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemikir dan seniman Eropa. Mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi, baik dalam bentuk pemikiran, bangunan, atau karya seni. Karya seni adalah salah satu sektor yang paling berpengaruh. Karya seni pada zaman ini cenderung lebih realistis, humanis, romantis, dan sedikit berlebihan. Karena jika dilihat dari patung dan lukisannya, pasti menampilkan sosok manusia yang dianggap ideal. Selain karya seni, hal yang cukup populer pada zaman ini adalah berkembangnya cara berpikir manusia dan ilmu filsafat. Pada awalnya, sebelum gerakan ini menyebar, bangsa Eropa masih beranggapan bahwa apa yang dikatakan pemuka agama dan kitab adalah benar dan tak tertentang. Tetapi saat gerakan ini menyebar, mereka mulai berpikir secara rasional, humanis, tanpa mengesampingkan agama. Jadi, kalau kalian beranggapan Renaissance adalah gerakan yang melawan agama, itu salah. Karya-karya pada zaman ini malah banyak menghiasi tempat ibadah di Eropa. Dengan adanya Renaissance, ini para pemikir di Eropa mencoba meletakkan posisi mereka sebagai manusia yang bebas menentukan pilihannya, bukan bagian dari suatu kelompok, karena itu sikap individualis juga berkembang pada zaman ini. Gerakan Renaissance ini pertama kali muncul di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Hal ini disebabkan karena kota-kota di Italia banyak yang menjadi kota perdagangan yang kaya, sehingga mereka mampu membiayai para pemikir dan seniman untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru. Selain itu, peninggalan Romawi dan Yunani mudah dijumpai di Italia. Kemudian perdagangan yang terjalin dengan kerajaan Ottoman yang notabene-nya adalah kerajaan Muslim, dan saat itu sedang mengalami masa jaya dan dijadikan sebagai pusat pendidikan terkenal pada zaman itu. Maka Italia mempunyai modal untuk melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Kemudian keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat, atau juga disebut keruntuhan Kekaisaran Romawi atau keruntuhan Romawi, adalah masa ketika Kekaisaran Romawi Barat terpecah menjadi beberapa bagian. Pada tahun 117, Kekaisaran Romawi masih berada di puncak kejayaannya. Namun, semenjak tahun 376, Romawi Barat mulai melemah akibat meletusnya Perang Goth dari tahun 376 sampai dengan 382. Dan serangan suku-suku barbar lainnya. Pada tahun 395, setelah berhasil memenangkan dua perang saudara yang memporak-porandakan kekaisaran, Kaisar Theodosius I meninggal dunia. Penerusnya membagi kekaisaran menjadi dua, dan keduanya merupakan pemimpin yang tidak cakap. Pada tahun 476, ketika Odoacer berhasil menjatuhkan Kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustulus, sang kaisar tidak lagi memiliki kekuatan politik, militer, ataupun finansial, dan juga tidak dapat mengendalikan wilayah-wilayah Romawi Barat karena sudah direbut oleh suku-suku barbar. Walaupun pengaruh budaya Kekaisaran Romawi Barat masih dapat dirasakan hingga saat ini, kekaisaran ini tidak pernah dapat bangkit lagi. Berikut ini adalah dugaan mereka tentang bagaimana Kekaisaran Romawi kuno itu jatuh. Yang pertama, penyerangan oleh kaum barbar. Kekaisaran Roma memang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan suku Jerman selama berabad-abad. Di tahun 410, Alaric, Raja Visigoth, berhasil menguasai wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Selama beberapa tahun selanjutnya, kekaisaran ini berada di bawah kekuasaan bangsa Goth. Hingga pada tahun 455, kota abadi ini kembali diserang oleh kelompok Vandal yang juga berasal dari Jerman Timur. Di tahun 476, pemimpin Jerman Odoacer melakukan aksi pembantaian dan berhasil melengsarkan Kaisar Romulus Augustulus.
tahun itu kemudian disebut-sebut sebagai tahun runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kedua, bangkitnya Kekaisaran Romawi Timur. Sebenarnya keruntuhan Kekaisaran Romawi sudah diramalkan terjadi sejak akhir abad ketiga, semenjak Kaisar Diokletian membagi wilayah kekaisaran menjadi dua, yaitu Romawi Barat berlokasi di Milan dan Romawi Timur berlokasi di Konstantinopel. Awalnya kedua bagian kekaisaran tersebut hidup berdampingan dengan rukun, namun menjadi saling perang akibat adanya perebutan sumber daya alam maupun perkara bantuan militer. Seiring berkembangnya masalah terkait dua bagian kekaisaran tersebut, terjadi pula konflik di antara Kekaisaran Timur yang berbahasa Yunani dengan Kekaisaran Barat yang berbahasa Romawi, terkait ketidakseimbangan kekayaan di mana wilayah Romawi Timur hidup lebih makmur dibanding orang-orang Romawi Barat. Keadaan itu pula yang mendorong suku Barbar menginvasi Romawi Barat, menyebabkan keruntuhan kekaisaran selamanya. Sekian dari saya, terima kasih.